Perubahan iklim tak lagi jauh dari kita. Desa-desa di Indonesia kini menjadi saksi sekaligus korban dari krisis iklim yang kian semakin parah. Perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh di sana. Kini ia hadir di depan pintu rumah kita, di ladang yang mengering, di sungai yang meluap. Menghadapi alam yang kian tak bersahabat. Desa yang tampak damai ini sesungguhnya tengah bergulat dalam diam. Perubahan cuaca yang tak menentu, juga panen yang tak lagi bisa diandalkan. Dulu, sawah kami panen 2 kali setahun. Sekarang hanya sekali. Itu pun hasilnya tidak memuaskan. Kami khususnya petani Kecamatan Canggang mengalami air makin sulit, kebanjiran semakin sering walaupun musim penghujan belum datang. Kalau konteksnya Sumatera Utara, 3 tahun belakangan ini iklim di Sumatera Utara semakin tidak menentu. Jadi kira-kira 1 dekade belakangan ini kenaikan suhu lebih dari di atas 6 derajat, sehingga dirasakan bumi ini semakin panas, hasil pertanian tidak menentu. Setiap helai padi yang gagal tumbuh adalah luka yang membekas di hati para petani. Harapan yang dulu bersemi di ladang, kini perlahan memudar bersama panasnya matahari. Dampak perubahan iklim tak sekedar angka dan data. Ia menyentuh kehidupan dan merenggut penghidupan. Tangis dan keluh tak lagi mampu menggambarkan getirnya kehidupan mereka. Krisis ini bukan sekedar bencana, tapi cambuk keras yang menguji keteguhan hati manusia. Kami tidak tahu kenapa cuaca cepat berubah. Dulu bisa panen 2 kali, sekarang 1 tahun sekali pun belum tentu. Melihat kondisi ini, Mitra Indonesia berusaha mencari jalan agar petani tidak terus-menerus menjadi korban dari dampak perubahan iklim. Di saat krisis datang silih berganti, warga pun sadar perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Di tengah krisis, warga pun menemukan harapan. Pelatihan dan diskusi membuka jalan baru, bahwa perubahan bisa dimulai dari desa itu sendiri. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah cahaya di tengah gelapnya krisis. Warga menatap masa depan dengan mata berkaca-kaca, namun dengan tekad yang semakin menguat untuk memulai perubahan. Melalui pelatihan dan diskusi, warga diberi pemahaman tentang bagaimana beradaptasi dengan iklim saat ini. Bukan sekedar bertahan, warga desa justru melahirkan solusi-solusi sederhana yang berdampak besar bagi kelestarian tempat tinggalnya, yang juga tentunya ramah lingkungan, hemat energi, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Adapun salah satu contoh solusi yaitu dengan penerapan pertanian organik atau pertanian selaras alam
dengan pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk dan biogas. Gas LPG mahal. Sekarang saya memakai biogas, jadi dapat menghemat pengeluaran keluarga. Ya, jadi Bitra banyak sekali beberapa intervensi yang diberikan kepada masyarakat di dalam supaya masyarakat lebih resilient terhadap perubahan iklim. Jadi Bitra melakukan edukasi, Bitra melakukan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham bagaimana cara menanggulangi dampak perubahan iklim. Salah satu tools yang kita gunakan sekarang di tingkat masyarakat itu melalui PAKDR. Jadi PAKDR ini sebuah metodologi yang digunakan Bitra bersama masyarakat supaya secara partisipatif masyarakat itu bisa melihat kerentanan yang terjadi di sekelilingnya, terutama di mana petani itu mengelola pertaniannya. Ada PAKDR, ada pengelolaan biogas. Kita mendorong supaya sumber-sumber daya di desa itu dapat digunakan untuk dapat digunakan petani sehingga dapat menjaga cuaca iklim yang sekarang ini semakin tidak menentu. Satu lagi yang dilakukan Bitra juga dalam menanggulangi iklim dan cuaca yang tidak menentu ini, kita mendorong agar petani-petani di desa itu mengelola pertaniannya secara organik. Pertanian organik ini adalah model pertanian yang memanfaatkan sumber daya sekitar dan tentunya sangat ramah terhadap iklim. Kami sudah belajar menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan seperti sekolah lapang iklim, menanam padi tanpa pupuk kimia, hasil padi sehat, dan tanah kami semakin subur. Semangat gotong royong menjadi kunci. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya terlibat. Iklim kini menjadi urusan bersama, dan desa adalah tempat terbaik untuk memulai perubahan. Gotong royong kini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan nafas yang menjaga desa tetap berdaya. Kami, pemerintah desa, terus berbenah dalam membuat kebijakan agar lingkungan iklim tidak semakin parah. Dampak perubahan iklim ini kita dorong dari berbagai sisi ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa di tingkat petani kita juga mendorong supaya ada sekolah lapang iklim di tingkat petani. Lalu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya BMKG yang sangat paham tentang perubahan iklim dan cuaca. Lalu kita juga mendorong di level pemerintah desa agar pemerintah desa itu menerbitkan semacam kebijakan desa yang itu memuat aturan-aturan di level desa itu agar misalnya masyarakat merawat lingkungan dengan baik, lalu agar masyarakat mengelola sampah dengan tertib, tidak membuang sampah sembarangan, agar petani mengelola pertaniannya dengan model pertanian organik. Hal-hal begitu kita dorong di level desa. Kini, Desa Tangguh Iklim menjadi contoh, bukan hanya bertahan, tapi tumbuh lebih kuat
untuk menghadapi tantangan iklim ke depan. Karena ketangguhan bukan hanya soal bertahan, tapi bangkit dengan semangat baru. Suara tawa pun kembali terdengar di sawah yang dulunya sunyi dan gersam. Perubahan iklim adalah tantangan bersama, tapi dengan kesadaran, kolaborasi, dan aksi nyata, setiap desa bisa menjadi tangguh iklim. Krisis iklim mungkin tidak bisa dihentikan, tapi semangat perubahan tidak akan pernah bisa dipatahkan. Desa-desa kecil ini menjadi saksi bahwa menyesuaikan perilaku hidup dari dampak perubahan iklim menjadi kunci untuk menjadikan desa tangguh iklim. Tiap desa bisa menjadi desa yang tangguh terhadap perubahan iklim.